Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih hingga jiwaku memakai teguh kehendakmu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akan. Ya Ahu, salam diberkatilah. Hari ini Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021, kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Liturgi yang dipergunakan adalah liturgi dari Banua Niha Kriso Protestan yang disingkat BNKP. BNKP merupakan persekutuan orang percaya kepada dan di dalam Kristus yang telah hadir di Kepulauan Nias dan pulau lainnya di Indonesia, antara lain di kota Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Kepulauan Riau, dan Pulau Jawa. Melalui kerja Badan Zending RMG di negara Jerman sejak tahun 1865 dan Badan Zending NLG di negara Belanda sejak tahun 1889. Hasil pekabaran Injil dari kedua badan Zending tersebut telah membawa suku Nias, Ono Niha, dan suku lainnya keluar dari agama lamanya dan masuk ke dalam persekutuan Kristenan dengan sistem dan nilai-nilai Injil yang diterapkan dan diwarisi oleh misionaris. Pada tahun 1936, persekutuan orang percaya tersebut melembaga sebagai sebuah organisasi dengan nama Banua Niha Kriso Protestan atau yang disingkat BNKP. Sehingga pada tanggal 27 September tahun 1865 dijadikanlah sebagai hari lahir BNKP. Persekutuan inilah yang menyatukan untuk pertama kalinya seluruh masyarakat Nias yang sebelumnya menyatu dalam Ikatan Banua sebagai basis kemasyarakatan dan koalisi beberapa Banua di dalam satu wilayah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang
dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya aku. Ya aku. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Marilah kita berdiri dan datanglah ke hadapannya dengan kasih. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 197, Buka Mataku. Buka mataku, melihat-Mu Yesus. Ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku, melihat-Mu Yesus. Buka mataku, melihat-Mu Yesus. Ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku, melihat-Mu Yesus. Oh, buka mataku, melihat-Mu Yesus. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, marilah kita menyanyi kidung pujian, Ujilah Aku, Tuhan. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan.
Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Jemaat terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama yang terambil dari kitab Mazmur 26 ayat yang pertama sampai dengan ke-12. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu
dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbamu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Kita sambut pembacaan Alkitab dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 144B, bait yang pertama, Suara Yesus Kudengar. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita pengampunan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, dan jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih. Kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup menghitung dosa-dosa kami, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kami persilahkan bagi kita untuk berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa kita dalam saat teduh pada saat ini. Saat teduh selesai, kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Jemaat merespon dengan menyanyi dari Kidung 4. Tuhan kasihani, Kristus kasihani.
berita pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Satu. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Salam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berbakti, beribadah kepada Tuhan di tempat kita masing-masing pada saat ini. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai yang ke-26. Sebelum kita membaca merenungkan sabda Tuhan ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, ketika kami pada saat ini dalam ibadah minggu kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan kami bacakan, dapat kami mengerti dan pahami dalam terang Roh Kudus-Mu. Urapi kami, sehingga kami mampu memahaminya, melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai yang ke-26 berbunyi demikian, dengan perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus adalah suatu hal yang tidak asing dalam kehidupan kita orang percaya atau kita orang Kristen. Karena perjamuan kudus ini sering kali kita ikuti dalam kehidupan, khususnya kehidupan kita selaku orang percaya dalam peribadahan. Namun, apakah kita memahami betul-betul tentang arti dan makna perjamuan kudus itu? Dan juga, apakah kita betul-betul bukan hanya memahaminya, tetapi memaknainya di dalam kehidupan beriman kita? Dan menempatkannya pada posisi yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam teks nas ini dijelaskan di situ bahwa Rasul Paulus memberikan penjelasan yang begitu mendalam dan mendasar kepada jemaat di Korintus. Kenapa Rasul Paulus memberikan penjelasan yang begitu mendasar tentang hakikat perjamuan kudus ini? Hal itu dikarenakan karena orang-orang Korintus pada zaman kuno pada waktu itu kurang memahami dengan sungguh-sungguh arti dan makna perjamuan kudus itu, kurang memahaminya dan kurang memaknainya dengan sungguh-sungguh. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada masa itu konteks perjamuan kudus oleh jemaat Korintus kuno ini, mereka melakukannya di dalam sebuah tempat bersama, dan juga pada saat itu dilaksanakan perjamuan kasih. Perjamuan kasih ini ada makannya, ada minumnya, dan mereka melakukannya dalam kebersamaan. Pada awal-awal kegiatan itu, hal itu terlihat baik. Tetapi lama-kelamaan ada hal-hal yang semakin hari semakin melenceng dalam kegiatan itu. Yang pada awalnya mereka menikmati perjamuan kasih ini dan juga dalam kebersamaan, tetapi pada akhir-akhirnya melenceng. Mereka yang pada awalnya membawa makanan sendiri, membawa minuman sendiri ke tempat itu, ke tempat kegiatan itu, mereka menikmatinya sendiri-sendiri, mereka menikmatinya masing-masing. Sehingga kalau kita melihat dalam ayat yang ke-20 sampai yang ke-21, di situ dikatakan bahwa apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Mereka tidak lagi dalam suasana kasih, dalam suasana kebersamaan, tetapi di situ mereka tidak mau lagi saling menunggu, dan itulah yang terjadi. Sehingga dalam bagian nas yang kita baca pada saat ini, Rasul Paulus menjelaskan, menekankan tentang arti perjamuan kudus itu sesungguhnya dan juga makna perjamuan kudus itu sesungguhnya. Kalau perjamuan seperti yang mereka lakukan, khususnya jemaat Korintus kuno pada waktu itu mengalami penurunan nilai dan mereka sudah mengarah ke arah yang salah. Dan menurut Rasul Paulus, itu merupakan penghinaan terhadap perjamuan kudus, terhadap kehormatan perjamuan kudus, dan juga persaudaraan jemaat. Karena yeseogianya persaudaraan jemaat itu hidup dalam satu kasih persaudaraan
hidup dalam kebersamaan, tetapi mereka masing-masing mengutamakan dirinya, masing-masing mengutamakan perutnya. Dan arti perjamuan kudus yang seharusnya mereka sungguh-sungguh lakukan, tidak mereka lakukan. Sehingga Rasul Paulus dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26 ini menjelaskan dengan sungguh-sungguh kepada jemaat di Korintus pada saat itu, bahwa sesungguhnya perjamuan kudus adalah harus dihayati. Kenapa harus dihayati? Karena perjamuan kudus ini seperti yang dikatakan bahwa ini adalah sesuatu hal yang sakral. Sesuatu hal yang sakral karena mengingat kita akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, di mana Ia telah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita manusia, tubuhnya tercerai-berai. Hanya karena kasih-Nya kepada umat manusia. Karena itu, karena Yesus sungguh-sungguh mengasihi manusia sampai rela tubuhnya tercerai-berai, darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia, sudah selayak dan seharusnya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu menghormati pengorbanan Yesus di kayu salib ini. Dengan ketika kita mengikuti perjamuan kudus, kita menempatkan perjamuan kudus ini dalam khasanah iman kita yang benar. Kita menempatkan perjamuan kudus ini dengan sungguh-sungguh di tempat posisi yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan umat beriman. Tidak seperti orang-orang Korintus pada zaman kuno pada saat itu, yang mereka ketika perjamuan kudus hanya mengutamakan hidup atau dirinya sendiri. Tidak lagi dalam kebersamaan, tidak lagi mengenal akan kasih Tuhan. Karena perjamuan kudus, kita mengetahui bahwa tubuhnya tercerai-berai untuk kita semua, didera hanya untuk manusia, hanya untuk pengampunan dosa. Begitu juga darahnya tercurah hanya untuk pengampunan dosa kita. Karena itu sudah sepantasnya, selayaknya kita menghormati perjamuan kudus itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita dan menempatkannya di tempat yang benar dalam kehidupan beriman kita. Kenapa saya mengatakan di tempat yang benar dalam kehidupan beriman? Dalam kehidupan masa kini kita melihat bahwa terutama ketika kita melihat dalam status-status di media sosial dan sebagainya, ada banyak orang membuat perjamuan kudus atau membuat status di dalam status bahwa mengikuti perjamuan kudus dengan menampilkan roti dan anggur dan sebagainya. Sempatkah kita memoto atau apa ketika kita mengikuti perjamuan kudus, sementara seharusnya kita menghayati sungguh-sungguh pengorbanan Yesus itu, dan apa yang kita hayati itu nyata betul di dalam sikap kita terhadap penghormatan kita terhadap pengorbanan Tuhan ini. Ini yang perlu kita koreksi ulang lagi bagi kita sekalian jemaat Tuhan. Ketika kita mengikuti perjamuan kudus, ikutilah itu dengan sungguh-sungguh di tempat yang terhormat dalam kehidupan beriman kita, bukan ya kita buat seperti orang-orang Korintus pada masa itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita pun harus menyadari bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib ini yang dilambangkan dengan termaterai dalam perjamuan kudus ini, itu semua karena kasih-Nya kepada kita, kasih-Nya kepada umat manusia, yang mengingatkan kita kalau Yesus melaksanakan itu semua, melakukan itu semua karena kasih-Nya kepada kita, maka sudah seharus dan selayaknya kita mengobarkan kasih Kristus itu juga di dalam kehidupan ini. Dan seharusnya kehidupan yang kita tampilkan, kehidupan yang kita nyatakan ini, menyatakan perjamuan kasih Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa poin penting untuk kita renungkan bersama sebagai kesimpulan dari nas ini bagi kita bersama. Yang pertama adalah tempatkan perjamuan kudus itu sebagai hal yang sakral dalam kehidupan beriman kita, melalui sikap kita yang benar dalam mengikuti dan menghayati perjamuan kudus. Karena ketika kita menghayati dan menghormati perjamuan kudus ini, artinya kita menghormati juga pengorbanan Yesus
di dalam kehidupan kita. Karena itu, mengikuti perjamuan kudus seharusnya ketika kita menempatkan dia di tempat yang sakral dalam kehidupan kita, itu harus dipikir. Tidak untuk hanya sekedar ikut, tidak hanya untuk sekedar mengikuti tradisi begitu saja. Sebab apa? Ayat 28 mengatakan kepada kita, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29 menyatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena itu Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita pada saat ini menempatkan perjamuan kudus ini sebagai hal yang sakral dalam kehidupan beriman kita, karena di situ kita menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita sekalian. Hanya karena kasih-Nya, hanya karena darah-Nya, Ia telah menyelamatkan kita sekalian. Tubuh dan darah-Nya untuk kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, pengorbanan Tuhan Yesus yang termaterai dalam perjamuan kudus merupakan bukti nyata kasih besarnya bagi kita, bagi dunia. Oleh karena itu, marilah dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengobarkan kasih Kristus tanpa batas waktu dalam hidup kita, tanpa kenal lelah, seraya menyatakan bahwa hidup kita sebagai perjamuan kasih Allah yang bisa dirasakan, dinikmati oleh dunia. Dan yang ketiga adalah, pada hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Biarlah melalui momentum perayaan dan peringatan ini semakin mendewasakan iman kita dalam menghayati panggilan kita sebagai umat Kristen di tengah-tengah dunia ini, yakni menabur benih kasih Allah yang bisa dinikmati oleh dunia sebagai perjamuan kasih yang kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga benih kasih Allah semakin diterima dan dirasakan oleh dunia, teristimewa di mana kita hidup dan berada. Selamat Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Allah memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat yang ke-4. Kita menyerahkan kepadamu semua.
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita masuk ke dalam pelayanan perjamuan kudus. Penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan Yesus sendiri. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai yang ke-26. Untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa, yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan materai bahwa kita adalah anak-anak dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal sebagaimana firman-Nya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-54. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak lagi hidup dalam dosa kami, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Kita masuk ke dalam berita anugerah jemaat Tuhan. Kami undang bangkit berdiri. Berita anugerah, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan kampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita bersama berdiri, bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama kita menyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan masih dalam keadaan berdiri. Kita masuk kepada pemeriksaan diri dan nasihat. Saudara-saudari kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Kini saya bertanya kepada kita semua. Pertanyaan pertama.
Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Pertanyaan kedua. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamatku. dan Juru Selamatku. Pertanyaan ketiga. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawablah, tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari Saya hendak menyatakan syukur saya hendak menyatakan syukur kepada Allah kepada Allah dan hidup dan hidup dalam pertobatan dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus ini dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada dalam hidup kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pelayanan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua, silahkan berdoa dalam hati masing-masing. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, sebab setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Jemaat kami undang bangkit berdiri dan kami persilakan kepada kepala rumah tangga untuk mengedarkan roti dan anggur yang ada di rumah Bapak Ibu masing-masing.
Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Kita masuk ke dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung rejawali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus, dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan, tetapi setinggi langit di atas bumi. Sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di surga, saat ini pun Tuhan dalam syafaat kami mau bersyukur atas berkat Tuhan yang telah memberkati jemaat Tuhan di jemaat GKI Balikpapan ini sepanjang waktu yang telah lewat sampai pada hari ini. Karena itu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, kami menyatakan syukur kami padamu ya Tuhan. Dan kami rindu menyerahkan perjalanan kehidupan umat-Mu kembali ya Tuhan. Dalam kehidupan mereka sepanjang waktu yang akan datang, biarlah semuanya mereka di dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Yang ada dalam kandungan Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan rawat, Tuhan berikan pertumbuhan yang sehat. Yang masih ada dalam masa balita dan anak-anak, Tuhan jaga pertumbuhan mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan senantiasa mengasihi mereka, bahkan melalui keluarga mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang ada dalam masa pendidikan di tingkat taman kanak-kanak, di tingkat sekolah dasar, SMP, maupun juga SLTA, bahkan juga sederajat dan juga yang ada dalam perkuliahan. Tuhan menuntun mereka dengan hikmat kepintaran yang datang daripada Tuhan, bahkan juga memberkati setiap rencana masa depan mereka, melalui juga karya kehidupan orang tua mereka, bahkan Tuhan memberikan kepada mereka jalan yang senantiasa memperoleh keberhasilan bagi pendidikan mereka. Begitu juga ya Tuhan, yang pada saat ini ada dalam karya dan pekerjaan, bahkan yang mencari pekerjaan. Tuhanlah yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan, orang tua kami juga, mereka yang ada dalam masa lansia. Biarlah ya Tuhan, tangan kasih-Mu senantiasa memelihara, menjaga, mengasihi mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan. Begitupun bagi orang tua kami, para janda, duda, bahkan saudara kami, anak yatim, yatim piatu. Bahkan mereka yang terlantar di sudut penjara, di pinggir jalan. Lawat mereka dalam naungan kasih-Mu, berkati mereka dan berikan kepada mereka berkat Tuhan yang tidak berkesudahan.
Pada saat ini Tuhan, kami kembali menyerahkan seluruh karya dan pekerjaan jemaat Tuhan di Jemaat GKI Balikpapan ini. Tuhan, apa yang mereka miliki, biarlah Tuhan Engkau memberkatinya, Engkau menjaganya. Dan apa yang mereka karyakan, diberkatilah Tuhan dalam setiap karya dan kehidupan mereka. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan yang selalu baru. Begitupun Tuhan, kami pada saat ini secara khusus berdoa untuk saudara kekasih kami, Ibu Desi Natalia, yang dimana ya Tuhan, pasca masuk rumah sakit di waktu yang lalu. Tetapi kasih setia Tuhan menyatakan pertolongan Tuhan sehingga ia boleh keluar dari rumah sakit dan boleh sembuh. Dan kini Tuhan dalam masa pemulihannya, biarlah ya Tuhan, tangan kasih-Mu yang senantiasa merangkulnya, memberikan kekuatan dan kesehatan dan pemulihan yang datang daripada-Mu. Secara khusus juga kami berdoa untuk Ibu Selvi Meldawati Ratman, yang pada tanggal 6 Oktober nanti ya Tuhan, akan dilaksanakan kepadanya operasi sesar, operasi persalinan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan perlindungan, kesehatan dan kekuatan kepada Ibu Selvi dan juga bayi yang akan dilahirkan nanti. Bahkan juga Tuhan memberkati setiap para medis yang menolongnya. Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan memberkati proses operasi itu. Ini doa kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini biarlah tetap aman, damai, dan tentram. Dan kami berdoa bagi para pemimpin kami, Tuhan memberkati mereka dalam setiap karya tugas tanggung jawab mereka bagi bangsa ini, bagi negara ini. Dan kami mau berdoa untuk mereka yang berada di garda terdepan mengatasi pandemi ini. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka berkat pemeliharaan dan juga biarlah pandemi ini ya Tuhan boleh teratasi dengan sempurna di dalam kuasa darah Yesus. Sehingga Tuhan kami manusia di muka bumi ini boleh beraktivitas seperti sedia kala dan kami percaya Tuhan berkuasa atas dunia ini dan kami percaya segala sesuatu di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Syafaat kami Tuhan jauh dari sempurna. Kami rindu sempurnakan dalam doa yang Kau ajarkan bagi kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan dan camkanlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum menyerahkan persembahan syukur, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan, langit, bumi, dan segala isinya. Begitu ajaib kasih-Mu dalam hidup kami. Karya besar yang tak dapat kami balas selain dengan mengucap syukur melalui kehidupan yang kami persembahkan bagi-Mu untuk memuliakan Tuhan. Saat ini perkenankan kami mempersembahkan syukur melalui berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terimalah ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu sebagai alat untuk menunjang pelayanan, pemberitaan kabar baik, Injil keselamatan, dan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, bait yang pertama dan seterusnya. Bagi Yesus kuserahkan.
Sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hiduplah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Aho. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali.